Halo bosku, balik saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy AG Jog. Nah, kembali lagi di Innova Diesel, tapi ini bukan Innova biasa. Ini adalah Innovanya Bro Edward Tansil. Jadi kalau kalian cewek-cewek penggemar anak muda yang suka mobil gitu, walaupun saya sendiri ya masih muda ya, tapi ya mudaan dia lah dibanding saya ya. Lalu Innova ini itu kita akan bahas tentang dari segi modifikasinya. Jadi kalau bahas modifikasi Innova itu kan luas banget. Hari ini saya akan membagikan tips bagaimana memodifikasi sebuah Innova diesel tipe V supaya Innova itu makin powerful, makin nyaman, makin mewah, makin elegan, dan makin bikin seluruh keluarga kita betah di dalam mobil. Nah, maka dari itu kalian bisa simak terus video ini karena kita akan mengganti jok kulit dan melakukan penggantian atau penambahan beberapa kulit di bagian interiornya. Yuk cek video ini. Nah, jadi seperti itu ya hasil jadinya. Lalu seperti yang udah saya sampaikan di awal, saya akan membagikan tips dengan memodifikasi Innova Diesel ini. Kita mulai dari eksterior. Nah, jadi kalau Innova Diesel itu ada tipe G, V, Venturer, TRD segala macam, dan ada yang seri khusus atau apa itu ya. Tapi ini adalah sebuah tipe V yang dimana ini adalah kelas, kalau dulu kan Innova itu tipe V adalah paling tinggi, tapi sekarang tipe V adalah kayak tengah-tengah karena di atasnya ada Venturer dan ada TRD Sportivo. Jadi kalau Innova tipe V itu atau Innova Reborn tipe V itu memang remnya itu memang sudah lebih pakem dibanding Innova sebelumnya, tapi
kalau misal kalian merasa kurang pakem, itu kalian bisa ganti disc brake menjadi lebih besar, atau kalian ganti yang pot, atau kalian bisa tambahin untuk brake line, atau kalian kalau misal hemat budget, kalian bisa ganti kampas rem yang menggunakan keramik. Nah, dan juga ini seri yang dipakai di Innova ini adalah Dunlop Enasafe. Jadi Dunlop ini adalah Dunlop seri yang bisa dibilang seri hemat. Jadi kalau misal katanya kalau yang seri Eco itu biasanya itu durability-nya lebih pendek. Jadi di sidewall-nya itu gampang ini ya, benjol. Jadi kalau misal kalian pengen ganti yang lebih durable, lebih nyaman, kalian bisa ganti upgrade bannya menggunakan ban yang lebih tebal atau merek tertentu yang memang serinya lebih tinggi. Contohnya ke Dunlop NM705 atau Bridgestone Turanza, atau mungkin Michelin Pilot Sport, atau Michelin Primacy lah mungkin lebih nyaman ya, karena biasa Innova kan digunakan untuk kenyamanan. Nah, lalu juga kalian jika bosan dengan Innova tipe V ini, itu kalian juga bisa tambahin side skirt di sini. Jadi side skirtnya itu kalian bisa menggunakan side skirt daripada Innova Venturer, atau kalian bisa menggunakan TRD Sportivo, bebas-bebas saja. Nah, lalu juga kalau misal kalian lihat di bagian lampu ini ya, memang lampu tipe V itu dia sudah proyektor, tapi sayangnya di bagian bawah itu fog lamp-nya dia masih kuning. Saya tunjukin. Nah, masih kuning. Jadi kalau misal kalian pengen upgrade ke yang lebih premium, itu kan bisa ganti bolamnya aja, atau kalian bisa ganti proyektornya model Lexus atau Harrier. Lalu di bagian depan itu kelihatannya Innova tipe V sama tipe G itu sebenarnya nggak terlalu kelihatan banget ya. Ya kelihatan, tapi beda banget dibanding kayak Innova Venturer atau mungkin Innova TRD Sportivo. Lah dimana kalian kalau misal punya Innova seperti ini, itu di bagian grill kalian juga bisa upgrade. Lalu di bagian bawah itu kalian juga bisa upgrade dengan tambahan body kit yang TRD atau mungkin Venturer atau mungkin yang seri-seri yang lain ya, karena tipe body kit Innova ini banyak sekali macamnya, ada mungkin sekitar 10 ya untuk jenis-jenis body kit, dan itu kebanyakan body kitnya itu bagus-bagus yang Innova ya, nggak kayak Innova lama gitu. Kayak produsen body kit kok kayak lebih suka memproduksi Innova Ribbon ya mungkin kalau Innova lama kan populasinya sudah limit, sudah nggak bertambah lagi, jadi fokus pada bikin Innova Ribbon. Yuk kita ngecek di bagian belakangnya. Nah, lalu di bagian belakang, jika maksudnya kalian itu kurang suka dengan originalnya atau pengen berbeda dibanding Innova yang lain, itu kalian bisa upgrade lampunya. Juga lampunya ada macam-macam jenisnya ya, ada yang model Lexus, ada yang model BMW, nyambung dari sini sampai belakang. Bahkan kalian juga bisa tambahin pernak-pernik seperti Innova Venturer. Jadi kalau sebenarnya warna hitam ini nggak tahu kelihatan, tapi kalau kalian punya warna lain diganti Venturer itu sangat kelihatan. Di sini warnanya hitam. Lalu ini nggak banget ya di Innova Ribbon, tapi lampu plat nomornya itu masih kuning. Jadi kalau misal kalian pengen ganti yang lebih elegan, kalian bisa ganti dengan warna putih. Lalu sedikit tips dari saya bahwa Innova Ribbon itu memang belum ini ya, electric power backdoor gitu. Tapi sebenarnya kok kalian ganti electric power backdoor itu kalian mesti hati-hati, karena kalau pengalaman kita ada cerita juga kalau misal kalian ganti power backdoor yang maksudnya no brand atau brandnya itu kurang terpercaya, itu seringkali durability-nya tuh nggak panjang gitu. Maksudnya 1 tahun, 1,5 tahun itu udah pada rusak, walaupun itu ada garansi atau mungkin kalian masih dalam masa garansi, tapi jadi kerusakan itu rasanya repot juga kalau misal kalian mesti bolak-balik. Jadi kalau misal kalian ganti ini, pilihlah untuk power backdoor yang berkualitas, karena itu sangat fatal. Karena kita kalau pakai mobil kan kita sering buka bagasi, apalagi Innova sering bawa barang, kalau sampai harus ganti-ganti terus ke bengkel tuh pasti agak repot. Nah, jadi kalau misal kalian tuh punya Innova Ribbon ya, ini salah satu desain pilihan yang super keren banget. Karena kalau misal desain-desain yang pada umumnya itu kan Innova tipe V dirubah rasa Fortuner, atau mungkin Innova tipe G dirubah jadi model-model yang aneh, yang sebenarnya nggak aneh tapi cakep. Tapi
kali ini Innova ini dikonsep setara dengan Lexus. Nah, sebenarnya grade tertinggi di Toyota adalah Lexus ya. Jadi maksudnya Lexus tuh kayak punyanya Toyota juga, tapi ya kalian tau lah, nggak usah jelasin ya. Ini itulah jadi rasa Lexus, dan Lexus ini adalah nembak model daripada Lexus 360. Apalagi Innova Reborn ini udah di remap ya, jadi 200 horsepower yang mungkin bisa dibilang ya HP-nya itu nggak jauh-jauh banget dibanding RX 360 ya, 350. Dan sudah mesinnya udah cakep, udah kencang, setirnya udah kulit, joknya rasanya Lexus 350, ngantuk dia ya. Itu jadi mantap sekali nih. Jadi rasanya itu bener-bener kita di sini kayak tambahin ini juga ya untuk rem tangan, jadi kayak lebih enak lagi digenggam. Setirnya juga full genuine leather, serat napa dan jahitannya coklat, di sini full genuine leather. Jadi itu semua di mobil ini yang kena tangan kita, kena sentuhan jari kita, itu semuanya full leather. Walaupun sebenarnya kalau misal kita bayangin ya, Innova tipe V Reborn yang baru itu di sini nggak kulit, di sini nggak kulit, di sini nggak kulit, di sini kulitnya kasar. Sedangkan di Innova yang tipe V lama itu malah setirnya kulit dan boot panel ya. Jadi bisa dibilang secara bentuk ini upgrade, tapi secara fitur leather-leatheran ini malah downgrade. Tapi nggak masalah, karena memang mobil ini secara teknologi super cakep banget. Jadi kalau kalian punya Innova Reborn tipe V bisa dimodif kayak tempat Blue Edward Tansil seperti ini. Yuk kita cek ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang sendiri itu door trimnya juga diganti dengan serat napa, menggunakan high grade microfiber napa warna dark brown. Dan ini modelnya keren banget ya, mirip banget sama kayak Lexus RX 350. Cuma warnanya dengan warna yang berbeda. Kalau RX 350 kan warnanya tan atau warna coklat muda, kalau ini coklat tua. Jadi keren banget, detail banget nih, kita semua udah bungkus. Dan di sini kita kasih tambahan untuk ngeluarin ini, karena biasanya kalau macet. Jadi kalau di bagian armrest ini kita juga kayak bungkus ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat sarung biasanya itu dikasih resleting di sini, ini kita bungkus detail sampai seperti ini. Dan ini adalah cup holdernya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita ini bagian ininya ya, meja makannya juga berfungsi dengan normal semua. Berfungsi dengan normal semua. Dan kalau misal di belakang ini semi bakatnya jadi jauh lebih berasa dibanding yang originalnya. Karena kalau misal yang original tuh di sini cuma ngambang doang, tapi di AG jok kita tanam kawat di sini, sehingga yang di sini tuh lebih semi bakatnya lebih kerasa dibanding originalnya. Yuk, habis ini kita nanti mau nganterin mobil ini ke tempat Blue Edward, kita mau lihat reaksinya setelah melihat Innova ini. Oke. Nah, ini saya udah sama Bro Edward Tansil. Halo guys. Ini kebetulan kalau Bro Edward Tansil ini saya salah satu subscriber juga. Yes, gitu. saya sering nonton videonya tentang mobil ya. Apalagi mobil-mobil Eropa, JDM gitu. Ya, kayaknya lu udah semua lah ya. Malah Innova agak jarang ya. Iya, tapi nggak Innova, masalah justru lebih sering orang-orang pada minta kok, karena kan orang banyak yang punya Innova. Mereka butuh referensi untuk modif mobil Innova mereka kayak gimana gitu. Terus pernah nonton juga tuh yang VRZ. Bajar mahasiswa tuh. Oh iya. Keren tuh. Iya, itu ada juga. Itu orang Semarang juga loh, by the way. Oh iya? Iya, orang Semarang juga. Oh, oke. Nah, kita mau lihat reaksi Bro Edward ketika melihat interiornya ya. Okay. Jadi model interiornya tuh bikin Lexus RX 300 ya. Yes. Jadi emang kita requestnya itu pengen aja beli, kita pengen banget Lexus, cuman belum kesampaian. Jadi Innova kita itu kita bikin interiornya itu rasa Lexus. Jadi patternnya, kulit yang kita belum kesampaian tapi beli Fair Lady ya. Iya. itu bukan belum kesampaian duitnya sih. RX 300 terlalu mahal kok, jauh dari situ kan. Gitu. Jadi kita warna kulitnya, patternnya, semua sampai finish kulitnya kita bikin mirip-mirip Lexus RX ya kok ya. Iya, mirip. Oke.
Cuma warnanya memang pilih sesuai Vioni ya kemarin ya. Iya, kemarin kan Warna kita Death suruh Brown. Vioni itu mau warna apa dia yang pilih, ya udah deh, mau nggak mau kita ikutin. Iya, oke langsung kita cek aja interior. Oke. Wah, Nah, gila. gimana bro? Wah, gokil sih guys. Ini bener-bener mirip banget sama Lexus RX. Ini mirip banget yang di foto yang aku kirim kok. Iya, stitching Persis sama stitchingnya, modelnya, patternnya persis sama. Gokil sih. Terus tadi begitu kita buka pintu, megang door trim, wah udah asik banget. Kemarin kan ini rada ngebuluk kan, gara-gara kain, terus kotor kan. Kita pegang-pegang terus kan. Sekarang udah kulit dan pengerjaannya rapi banget guys, firm banget. Wah, gokil sih. Ini yang napa ya kalau kemarin ya? Iya, ini setiran apa nih? Gila, beda ya rasanya napa ya? Beda-beda. Apalagi genuine leather ya. Iya, genuine leather. Lebih gimana ya? Kayak pegang gak keringetan gitu. Terus lebih gendut juga, jadi dipegang tuh firm banget. Gak licin lagi, enak sih. Mantap sih. Tapi kulit ini juga sebenarnya nggak kalah sih. Kalau misalnya kita lihat, kita pegang ya oke, kelihatan beda. Cuma kalau misalnya kita lihat, bisa mungkin kira ini napa beneran juga. Jadi kulit yang dipakai juga kualitasnya bagus banget sih kok. Dengan harga yang segitu menurut gue sih worth it ya. oke banget. Mantap banget sih. Kita cek jok belakang. Ya. Wah, semua ya, sampai sini semua ya, rapi banget kerjaannya. Tuh meja Sampai- makan juga kita kembaliin fungsi normal semua. Bisa ya, bisa ini Bisa semua ya. normal semua. Oke. Gila, rapi banget. Jadi kayak di pesawat di belakangnya nih. Gokil. Terus sampai kita juga console box juga kita ganti, sama shift juga kita ganti juga guys. Gokil banget. Tinggal dashboardnya nih, Nggak dashboard ya. Dashboard kalau aku pengennya keep standar. Cuman keep standar ya. Iya, cuma untuk joknya juga jauh lebih comfy ya. Jadinya Iya. jauh lebih daripada fabric. Kalau fabric kan debuan ya. Iya. Ini katanya clean gitu, kayak gampang dibersihin. Kalau kotor dikit kayak ngelap doang nggak sih? Jadi lebih simple. Terus Mantap lebih kerasa semi bakatnya gak sih di tengah? Iya. Dia lebih meluk gitu loh. Lebih ada konturnya gitu ya. Ada konturnya. Wah, mantap sih agak jok, gokil. Oke siap, moga-moga puas lah sama kerjaan kita. Nah ini kita udah jadi mobilnya ya. Tapi kebetulan kita memang ada salah pembikinan di bagian setir. Jadi stitchingnya itu kemarin ordernya warnanya silver ya. Silver. Nah tapi kita bikin warna coklat. Nah itu mungkin miss dari saya. Ini kita mau ambil lagi mobilnya untuk direvisi di bagian setirnya. Tapi untuk setirnya cukup oke ya, kerapian Setirnya ya, oke, Bro, ya. setirnya oke. Untuk stitchingnya semua rapi lah pasti. Oke. Nah ini sama Bro Edward ini juga buka kapan sih Bro? Ini Man Cave. apa? Man Cave. Man Cave aku baru buka itu Januari akhir. Januari akhir ya? Ya. Oh berarti bareng sama Agejok Februari itu di Oh Serpong. iya beda-beda. Mirip-mirip tipis ya? sama kita. Tapi bengkelnya udah rame banget. Isinya Oh, mobil aku. Eropa semua ini. Jadi keren banget lah. Pengennya sebenarnya JDM semua kok, cuma nggak ada aja. Ada Eropa ya, kita sikat aja kok. Oh gitu ya? Iya, pengennya sih kalau bisa JDM semua. Lah kenapa JDM Bro? Kenapa lebih memilih JDM dibanding Eropa? Emang aku suka JDM sih, Bang. Cuman emang gak ada duitnya aja, JDM kan naik terus tuh harganya. Jadi ya udah bisa beli Eropa, kita bersyukur dulu aja kita beli Eropa dulu kok. Ngomong-ngomong nih JDM tuh kenapa harganya naik terus ya? Nggak tahu kok, gorengan semua kali ya. Terus juga emang langka kan, lebih langka jauh daripada Eropa. Oh, Bahkan CBU terus kan yang masukin jarang zaman dulu kan, jadi ya naik semua harganya. padahal kayaknya beberapa tahun lalu nggak sekenceng ini ya. Iya. Ini tiba-tiba kayak harganya miliaran gitu ya. Nggak, Supra. menurut aku nggak worth it sih, soalnya interiornya. Cuman kalau misalnya dari story-nya, dari heritage-nya, ya mungkin beberapa orang yang benar-benar fanatik JDM suka. Cuma kalau aku 1,3 M gitu daripada beli Evo ya, aku mending beli Porsche sih. Oh iya benar. Iya, aku sih mending beli Porsche. Iya mending beli Porsche ya. Iya, dapat Porsche. Cayman tuh. Bener-bener 1 M-an ya. Oke. Terus Fairlady-nya di mana nih? Fairlady lagi dicat juga kok sekarang. Oh lagi project juga ya. Lagi project. Semua projectin mobil nggak ada di situ, cuman ada si S90 doang. Si Rudolf ya. Iya, si Rudolf. Oh oke. Oke, thank you ya Bu udah Siap. pasang Thank di you. Agejok nih. Thank you banget, Moga-moga thank you cocok banget. sama kerjaan kita lah. Siap bro. Sorry ya. Rekomen banget guys kalau kalian pengen ganti job atau mungkin interior works apapun itu, kalian boleh ke Agejok karena kerjaannya mantap banget dan barangnya yang ditawarin itu bahannya asik banget sih. Cukup Bagus oke banget. lah ya untuk Oke banget. microfiber Menurut ya. aku oke banget sih kok. Menurut aku oke banget.
Oke. Dan harganya pasti terjangkau buat kantong kalian. Oke. Thank you bro.